servernya mau dijadiin simulasi di Genestri. Oh enggak, di VirtualBox. Enggak ya yang tadi nanya Pak maksudnya. Kenapa? Itu kan tadi nanya dia yang di Genestri mau dipasangin Ubuntu Ubuntu. servernya. Dia maksudnya itu mau dijadiin simulasi jaringan. Iya, Kayaknya mau sih, dijadiin simulasinya. Oh kayaknya sih di ada. Iya kayaknya sih bisa sih. Soalnya kan di GNS3 nanti kan dia ngupload si VBox-nya kan. Oh, berarti nanti untuk OS-nya jadi image-nya ya, bukan OS aslinya tapi image-nya atau gimana itu? Kalau untuk di virtual box-nya itu image Oh pakai image OS ISO yang Ubuntu. aslinya atau image-nya? ISO image-nya kan, Pak? ISO-nya dulu nanti baru kita install. Share screen. Nah, jadi kita pertama siapkan dulu. Pak. Ya. Untuk spesifikasinya apa ya, Pak? Spesifikasi apa? Laptop. Spesifikasi untuk jadiin ke Ubuntu-nya. Dijadiin ke Ubuntu-nya. Iya, kayak berapa RAM-nya gitu. Oh, ini kita baru mau buat. Di sini kan kita siapkan dulu nih virtual-nya. Misalkan sini saya tulis Ubuntu 16.04. Jadi nanti kalau di laptopnya misalkan RAM-nya punya 2 GB bisa buat install 1 GB dipakai buat VirtualBox, kan satunya buat sistem operasinya. Nggak kuat Pak, nge-lag. Ini saya pakai sementara 3 GB dulu. Jadi kalau kita pakai Ubuntu server, kita nginstallnya pakai 1 GB dulu. Nanti kalau udah selesai bisa diturunin 512 itu juga bisa. Karena kan kalau di Ubuntu server dia ringan, karena kan nggak ada tampilan grafisnya tadi. Tapi kalau di Ubuntu desktop agak berat kalau 512. Jadi kita siapkan, ini memorinya saya pakai 3 dulu. Nanti saya turunin jadi 1. Kemudian ini di create. Kemudian kita pilih yang VDI. Kemudian di sini ada dynamic allocated sama fixed size. Nah, kalau dynamic allocated itu nanti kan kita butuh hard disk buat si VirtualBox-nya. Kalau misalkan kita ambil 10 GB, nanti setelah selesai instalasi ternyata kepakainya hanya 1 GB. Nah, berarti kalau dipilih dynamic allocated ini, kan ini ngambilnya dari C. Yang diambil dari C itu hanya 1 GB yang kepakai tadi. Tapi kalau pilihnya fixed size, kita ambilnya 10 GB, itu yang dari C itu yang diambil 10 GB langsung. Gitu. Jadi sudah langsung diambil semua, walaupun yang dipakai hanya 1 GB. Gitu. Itu kalau fixed size. Tapi kalau dynamic allocated tadi, yang dipakai hanya yang terinstall aja tadi. Kalau terinstall yang itu hanya 1 GB, berarti dia 1 GB yang diambil. Tapi maksimum adalah kalau kita tadi berikan 10 GB, berarti maksimum yang diambil dari C 10 GB tadi. Biasanya sih nggak nyampe. Kemudian ini file lokasinya. Secara default, file lokasinya itu ada di C, kemudian user, kemudian ada VirtualBox. Tapi kalau kita mau rubah, kita bisa klik di sini, nanti kita bisa rubah penyimpanannya tadi mau ditaruh di mana. Secara default dia ada di C, kemudian user, kemudian di VirtualBox VMS tadi. Nah ini secara default dia ngambil 10 GB, minimal 10 GB, kalau mau ngambil lebih itu boleh. Kemudian kita create virtual hard disk. Nah setelah selesai berarti kita sudah menyiapkan
CPU atau komputernya tadi yang akan kita install Ubuntu tadi. Kemudian kalau kita mau install kan kita masuk ke dalam BIOS kan. Nah, jadi kita setting dulu. Kita setting, kemudian di sini di sistem tadi RAM-nya saya pakai 3 GB atau mau ditambahkan lagi itu boleh. Yang penting jangan sampai yang ke warna merah tadi, yang di area hijau ini. Kemudian ini floppy disknya kita uncentang, kemudian kita turunkan. Jadi yang boot yang pertama adalah optikal, karena kan ISO tadi dia maksudnya ke layaknya seperti kepingan CD tadi. Kemudian kalau mau prosesor ditambahkan ini bisa. Jadi Maaf Pak, motong pembicaraan. Coba yang tadi Pak. Yang mana? Nah, yang sini? Ya, untuk harddisknya dia apakah harus bisa di atas atau emang di posisi yang kedua? Oh, harddisknya posisi kedua, karena kan kita mau install. Oh begitu, terima kasih. Nanti kalau udah selesai install bisa ditaruh di atas. Jadi kita mau install optiknya dulu. Kemudian, jadi kita masuk BIOS kan kalau kita mau instalasi kan kita harus setting first bootnya dulu. Gitu. Jadi first bootnya dulu kita setting, kemudian di sini di storage. Di storage-nya ini ibaratnya kita belum memasukkan CD-nya tadi ke DVD-ROM. Jadi kita masukkan CD-nya adalah ini kan masih empty. Empty ini berarti kosong. Kemudian ada di sebelah kanan. Kita choose. Nah, kita cari tadi naruh Ubuntu ISO-nya ada di mana. Jadi yang pertama kita download Ubuntu. Nah, ini Ubuntu-nya. Jadi di Ubuntu server itu ada dua, ada yang i386 sama ada yang AMD 64. Kalau yang i386 berarti itu yang 32 bit. Kalau yang AMD 64 itu berarti untuk 64 bit. Nah, kita pilih ISO-nya tadi, kalau sudah kita oke. Berarti posisinya kita udah setting first boot, masuk ke BIOS tadi, kemudian kita sudah masukin CD. Sekarang kita tinggal menyalakan untuk proses instalasi tadi. Kita pilih bahasanya English. Kemudian kita pilih install Ubuntu server. Kemudian kita pilih language-nya juga English. Kemudian country territory area-nya kita pilih other. Kemudian kita pilih Asia. Kita pilih Indonesia. Bisa di zoom nggak Pak itu yang Windows? Yang mana? Itu yang virtualnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Nggak di-share kayaknya, Pak. Oh, beda lagi ya, sorry. Iya, beda. Nggak jalan dia. Yang Bapak share aplikasi VitaBox. Saya stop dulu. Oh, ini. Belum running. Muncul kan? Oke, Pak. Oke. Sip, terima kasih. Ya, muncul, Pak. Nah, ini pilih UTF-8 untuk keyboardnya, pakai yang US. Kemudian data keyboard nggak usah. Ini keyboardnya pakai English US. Layoutnya juga sama. Jadi kita tunggu prosesnya berjalan.
Untuk ini apakah memerlukan internet, Pak? Instalasi nggak butuh internet. Nanti untuk instalasi tadi untuk remote, kemudian web server nanti itu butuh internet. Kalau tadi prosesor yang ditambahkan, prosesnya bisa lebih cepat lagi untuk instalasinya. Udah di ini hostname. Ini password lagi. Encrypt, no. Jadi tadi untuk akunnya tadi jangan sampai lupa. Ini time zone-nya sudah benar atau belum? Di sini sudah Asia, kemudian Jakarta. Berarti kita pilih yes. Kemudian untuk partitionnya kita pilih yang saya biasa pakai yang manual, bikin manual. Jadi tadi kita hard disknya 10 GB. Kemudian kita pilih partisi tadi. Nah ini masih free. Jadi kita buat dua partisi. Yang pertama adalah root, kemudian yang kedua adalah lab. Kita enter, kita create partition. Kemudian di sini kita kasih 10 GB. Ini primary, ya ini. Nah, kemudian menggunakan file sistemnya adalah ext4. Ini ada ext4. Kemudian ada mount point. Di mount point ini ada garis miringnya, berarti menandakan bahwa ini nanti untuk root. Atau kalau di Windows kan ada sistem C. Nah, ini seperti kayak di Windows itu untuk tadi tandanya dengan garis miring, disebutnya dengan root tadi. Kemudian kita pilih down setting of the partition. Nah, jadi dia ini sudah kebuat nih yang atas primary. Yang primary tadi itu ext4, kemudian ada garis miringnya. Itu menandakan bahwa itu adalah untuk root. Kemudian yang kedua, yang free space. Yang free space kita enter lagi. Yang ini untuk, nah di sini kita ganti jadi swipe. Kita ganti swipe. Kita pilih down setting up partition. Jadi ada dua, ada ext4 sama swipe. Yang ext4 untuk root, yang swipe nanti untuk membantu run. Kita finish. Kemudian ada ready to change to this, kita pilih. Saya sih yes biasanya. Maaf Pak, itu mic-nya yang satu lagi tolong dimatiin, bergema. Mic yang mana? Itu yang Andi Liani itu. Liani. Oh. Coba
dari udah tuh dimatiin. Ya itu yang lain. Nah, kita tunggu beberapa saat proses instalasi. Nah, jadi kita tunggu beberapa saat proses instalasinya. Kemudian jangan lupa untuk besok kita libur dulu kuliah seminar online-nya. Karena besok kan tanggal merah ya. Jadi besok kita libur dulu seminar online-nya, nanti dilanjut lagi di hari Jumat. Itu nanti dengan materinya Arduino gitu. Nanti sudah disiapkan dari tim. Yang pastinya sangat menarik. Nanti yang mau ikut nanti bisa registrasi ulang lagi. Kita tunggu masih proses instalasinya. Kalau pakai Core i3 ya instalasi sekitar 15 menit. Itu 15 sampai setengah jam lah itu selesai. 15 sampai 30 menit begitu. Nah ini proxy kita continue aja. Kita tunggu beberapa saat lagi karena prosesnya lumayan. Hari ini masih WFA atau masuk kerja? WFH, Pak. WFH. Masuk, Pak. Masuk kerja? Masih, Pak. Masih WFH. WFH. Masih, sampai lebaran kayaknya WFH. Seperti diperpanjang, Pak. Kata Pak Ridwan kan diperpanjang. Perpanjang ya. Awal bulan lagi masuk, Pak. Awal bulan masuk? Iya. Oh, bulan depan. Iya. Tahun depan kayaknya, Pak. Waduh, kelamaan dong. Apa yang penting gaji turun, Pak. Yang Kita nggak penting apa-apa. THR turun ya? Itu dia. Cuman Kenapa? Terputus.
Kita tunggu beberapa saat lagi. Kenapa nggak pakai yang Ubuntu baru, Pak? Yang 18. Oh, 18. Ah, ah. Belum coba. Oh, siap. Kemudian kita pilih ini. Yang tadi standar. Sekarang juga udah yang rilis 20 ya? Iya, bulan 4 kemarin rilis tanggal 20.04 yang LTS. Iya, LTS 20. Jadi udah rilis yang 20.04. Iya. Jadi Ubuntu ini udah berapa tahun? Dia Kita- itu kalau nggak salah itu tahun 16. 2004 kalau nggak salah, ingat saya itu. Ya, dari Rilis 2004. awal tuh. Yang versi 04. 404. Jadi mulai dari versi 404 sampai sekarang 20.04. 2004. Jadi udah LTS. Jadi LTS itu keluarnya 2 tahun sekali. 16.04, 18.04, 20.04, 14.04, 12.04. Pokoknya yang genap-genap tadi. Ini sekalian yang dari Bekasi siapa aja nih? Saya, Saya Pak. dari Bekasi, Pak. Saya Ridwan, Pak. Bekasi, Pak. Saya, Pak. Dari Jakarta. Bekasi semua. Yang dari Jakarta, luar Bekasi Dari ada? planet Bekasi. Luar Bekasi ada? Ada Pak, ada. Oh, dari mana? Tambun, Pak. Tambun. Cilengsi Pak, Cilengsi. Oh, Cilengsi. Terus Tambun City. selain Bekasi, Cilengsi. Bogor ada Bogor? Ada Pak Charlie, Pak. Berangkang. Kampung Siluman. Kampung Siluman. Ayo. Si Fadli. Pak, itu kan kadang dia lemot. Kenapa ya Pak? Misalkan sudah jadi nih, saya kan sudah pernah nyoba. Lemot di dalamnya jadi kayak semacam kayak patah-patah gitu. Itu settingannya atau bagaimana? Ubuntu apa? Ubuntu minta diganti. Ubuntu desktop. Iya, Ubuntu desktop. Ya itu RAM-nya kan kalau desktop dia butuh grafis, jadi kan kalau pas itu jadi patah-patah. Kalau pengen nggak patah-patah, Video memori. pakainya yang server, jadi dia nggak patah-patah nanti. Kan nggak pakai mouse, cukup pakai keyboard aja. Iya. Oke, thank you. Kalau yang kuliah dari mana aja? Selain dari Stamik Bani Saleh? Dari mana? Dari UMJ, Pak. Dari UMJ. Terus Bayangkara, selain Pak. UMJ? Dari Bayangkara, Pak. Selain Bayangkara? Saya dari UI. UPI, Bandung. Agus dari mana, Agus? Ambon dia. Nah ini install group, guys. Jadi install group loadernya tadi. Jadi ada UMJ, Bayangkara, Bani Saleh, UPI ya tadi ya? UPI apa UKI? UPI ya? Selain itu ada lagi? Saya baru Atau yang lulus.
Atau yang masih SMK baru lulus? Aku baru lulus Oh, baru lulus. Dari SMK atau SMA? SMK, SMK mana? SMK 15. Oh, 15. Pak Iman. Iya. Saya Dari Pak SMP, SMK Pak. Pak. Sudah masuk grup belum? Sudah. Agus Nah, modus. Wah, Saya dicari. SMK Pak. Oh, sama Agus hati-hati. Sama Agus hati-hati sama Agus. Ada yang dari pesantren? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ini kontinya SMK 15 Pak. SMK 15. SMK 3 nggak ada. Saya SMK 3 nih, Pak. Teman alumni. Nah, tadi SMK 3 SMK 3 kenapa? mau gabung, khawatir dosennya itu keluar. Kemarin saya udah info, tahu bahwa pada datang nggak tuh di grup buat SMK 3 mau gabung nggak? Bilangnya iya, teman nggak tahu daftar apa nggak tuh. Masih pada tidur kayaknya, Wan. Mungkin. Nih login. Kemudian kita masuk ke root dulu. Nah, sudah masuk di root. Jadi pertama kali kita instalasi itu di VirtualBox itu jadi dia ini adalah adapternya NAT. Jadi pertama kali kita install itu secara default itu di virtual begitu adapternya dia pakai NAT. Sini saya klik network setting gini. Nah, jadi di VirtualBox ini attach-nya ada yang pertama ada NAT. Jadi kalau dari hostnya itu sistem operasinya connect ke internet, otomatis yang di dalam VirtualBox itu connect ke internet kalau pakainya NAT tadi. Tapi kalau NAT itu nggak bisa connect ke si hostnya tadi. Kemudian ada bridge adapter. Kalau bridge adapter itu nanti kalau dari hostnya itu internetnya dapat dari LAN atau dari WiFi, itu bridge-nya bisa dipilih ke LAN atau ke WiFi tadi. Kemudian kalau internal network itu digunakan untuk komunikasi, ibaratnya itu internet network kayak switch, jadi untuk menghubungkan di dalam VirtualBox itu bisa saling terhubung, jadi pakainya internal network. Kemudian kalau pakai host adapter, host only adapter, jadi kalau host only adapter itu bisa menghubungkan dari komputer host, komputer host misalnya pakai Windows, kemudian VirtualBox-nya pakai Linux. Jadi bisa menghubungkan ke komputer host pakainya host only adapter. Di sini secara default IP address-nya adalah kalau pakai NAT tadi 10.02.15. Kalau ini saya cek ke internet, karena saya udah dapat internet, dia terhubung. Jadi kita bisa update. Masuknya jadi CLI ya, Pak? Iya, jadi CLI. Kita update dulu. Nah, kemudian untuk setting IP address, kita bisa menggunakan nano, kemudian slash etc, slash network, slash interface. Jadi, kemudian kita enter.
Jadi nano tadi itu adalah editornya tadi. Di sini ada auto npos 3 nih. INP 0 S3. Itu nama interface-nya tadi. Kemudian ini ada IFS, kemudian INP 0 S3. Itu interface-nya inet DHCP. Jadi ini konfigurasinya sudah menggunakan DHCP. Jadi ketika nanti di bridge ke adapter, bisa LAN atau wireless tadi, nanti dia sudah dapat IP secara DHCP client. Kalau kita mau konfigurasi IP address static, DHCP-nya tadi kita tinggal ganti static. Ini static, kemudian kita berikan IP-nya, address. Misalkan IP-nya 192.168.10.2. Kemudian netmask misalkan 255.255.255.0. Kalau nanti ada gateway-nya bisa masukin gateway. Kemudian kalau sudah bisa disimpan ctrlx, kemudian ketik y, kemudian enter. Kemudian setelah dikonfigurasi IP address, kita bisa restart service-nya. /etc/init.d, kemudian network, networking spasi restart. Itu untuk merestart service. Kenapa harus di restart? Karena kan tadi IP-nya dari DHCP, kita mau pindah ke static, jadi kita harus di restart terlebih dahulu. Kalau belum, kita restart lagi. Kalau nggak mau, berarti kita bisa reboot dulu. Nah, itu IP address-nya tadi 192.168.10.2. Cuman kalau kita static tadi, kalau mau terhubung ke internet berarti harus disamakan tadi. Di sini saya hanya menyontohkan saja untuk konfigurasi IP address secara static tadi. Saya ganti lagi ke DHCP, tapi sebelumnya saya mau setting dulu ke bridge. Jadi dapatnya dari Ethernet atau dari LAN. Kita setting dulu IP address-nya ke DHCP lagi. etc network interface. Nah, di sini kita bisa yang di sini hapus dulu. Statiknya diganti ke DHCP. Nah, di sini ada tanda pagar depan. Jadi kalau ada tanda pagar depan itu kalau kita belajar bahasa C atau di PHP itu kan ada komen garis miring. Nah, itu
Kalau garis miring tadi, kalau di sini komennya menggunakan depannya adalah tanda pagar. Jadi kita bisa menambahkan tanda pagar ataupun kita bisa hapus gitu. Jadi kalau pengen nggak dihapus, kita bisa menambahkan di sini tanda pagar. Tapi kalau pengen apa namanya, biar nggak menuhin, ya kita bisa hapus aja konfigurasi ini. Jadi selain tadi tidak, kalau tidak mau dihapus, kita bisa menambahkan tanda pagar di depannya tadi. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita restart service-nya. Baik. Ini sudah dapat IP-nya, itu 100, 100, 105. Kita cek ke internet. Ini sudah terhubung. Kemudian selanjutnya kita install SSH untuk remote. Gitu. Jadi remote ini digunakan untuk melakukan apa namanya, remote tadi. Jadi kita ketika tadi terjadi trouble, jadi tidak harus datang ke onsite tadi kalau bisa remote. Kecuali kalau networknya putus, jadi mau nggak mau berarti kita harus datang ke onsite tadi. Remote-nya kalau bisa tadi pakai, kalau yang text mode bisa pakai SSH, bisa pakai telnet. Jadi kalau yang grafis bisa pakai RDP, bisa pakai viewer, Amides dan lain sebagainya. Kita pilih yes. Nah, kalau sudah, kita cek IP-nya lagi. IP-nya 100, 100, 105 ya. Saya buka putih. Oh, saya cek dulu IP yang di Windows. Tampilannya nggak ke-share, Pak. Oh iya. Nah, ini yang di Windows IP-nya itu 100, 100, 106. Yang di Ubuntu tadi 100, 105 ya. Kita ping dulu 100, 100, 105. Connect, reply. Sekarang saya buka putih. Oke. Ini berarti tadi 100, 100, 100, berapa? 5. Nah, di sini ini pilihnya SSH ya. Connection type-nya SSH, portnya adalah 22. Ya, nanti kita bisa custom, itu bisa. Nanti tinggal kita konfigurasi yang ada di SSH-nya tadi.
Nah, ini masuk, login, kemudian password, kemudian kita masuk ke root. Nah, ini. Jadi kita sudah melakukan remote dari sisi Windows ke si Ubuntu server tadi gitu. Jadi kita konfignya nggak via VirtualBox, jadi bisa lewat putih tadi. Nah, putih ini, kemudian kita install lagi Apache. Nah, kemudian nanti kita siapkan template web untuk upload. Jadi kita install dulu web servernya, kemudian nanti kita tes web servernya tadi sudah berjalan atau belum. Gitu. Kita install dulu. Udah zuhur nih. Belum ajan, Pak. Oh, Tambun berarti belum. Udah, Bekasi udah. Tambun udah. Jauh dari peradaban. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa. Tangga, Gus. Bukber. Tadi motor lu ada di depan warteg, Rom. Motor gue di rumah semua. Nggak keluar-keluar dari tadi. Kalau sudah, kita tes. Saya stop screen dulu. Saya share Chrome. Tadi IP-nya 100, 5. Nah, ini si web servernya sudah berjalan. Ini Apache 2 Ubuntu default page. Jadi saya stop dulu, pindah ke putih. Nah, di sini. Jadi tadi ada tampilan Apache 2 Ubuntu default page itu ada di mana? Itu ada di sini. Di var. Nah, di sini ada folder atau directory namanya HTML. Nah, di dalam HTML itu ada namanya index.html. Nah, itu index.html tadi yang ketika kita panggil 100, 100, 100.5 itu dia menampilkan index.html tadi begitu. Nah, sekarang kita akan upload template. Jadi ketika nanti buka web server tadi, tampilannya bukan Apache 2 Ubuntu default page lagi, tapi template yang sudah kita upload gitu. Jadi menyambung dari pembahasan kemarin dari yang Pak Bandre itu mengenai dari sisi networknya, kemudian dari Pak Kresno kemarin itu dari sisi softwarenya, kemudian dari sisi servernya tadi. Kita siapkan dulu template-nya, nanti bisa teman-teman download atau nanti bisa saya share juga setelah selesai acara template webnya tadi. Jadi bisa download juga di Google template web yang responsif, yang gratis itu banyak tadi. Saya siapkan dulu buka WinSCP. WinSCP ini dipakai untuk mengupload tadi
upload file untuk diupload ke Ubuntu server tadi. Saya share screen WinSCP. WinSCP. Nah, di sini kita masukkan IP-nya tadi 100.100.5. Portnya 22. Kemudian di sini masukkan username-nya. Ini passwordnya. Kemudian kita login. Nah, ini sudah masuk. Ya, ke var. Kemudian www. Oh ya, saya balik lagi ke putih. Saya stop dulu. Di dalam www kita buat folder baru. Di dalam www kita buat folder baru. Namain saja web. Kemudian kita kasih hak akses. Nah, itu sudah ada folder web ya di dalam www. Saya balik lagi ke WinSCP. Nah, jadi di dalam folder www ini belum ada kan? Baru ada HTML, kita refresh. Nah, ini muncul folder directory web yang tadi sudah kita buat. Kita buka. Kemudian nanti kita upload template-nya di dalam var www di dalam web ini yang tadi kita buat direktorinya. Di sini saya sudah siapkan template-nya. Ini template-nya. Ini di upload semua, ada aset, ada index. Kemudian kita pilih upload. Pak, permisi Pak. Ya. Untuk webnya bisa kita tampilin dari web yang kita bikin di Sublime, Pak? Bisa. Oh, oke Pak, makasih. Ini biar saya memudahkan, kalau dibikin dulu kan lama kan pakai Sublime, ini saya download template-nya aja, jadi saya langsung upload gitu, jadi biar nampil gitu. Kalau nanti teman-teman semua mau bikin template sendiri atau mau bikin web sendiri itu bisa. Nah, ini posisinya kita upload ke var www kemudian web, dan oke. Nah, kalau tadi kita belum berikan chmod 77 tadi, ketika kita mau upload, dia biasanya nggak mau karena tidak ada hak aksesnya tadi begitu. Nah, setelah kita upload ke sini, kita rubah dokumen yang ada di dalam konfigurasi Apache-nya tadi. Saya stop screen dulu, pindah ke putih. Kita cek dulu tadi di dalam www itu, di dalam www kemudian di dalam web sudah ada isinya atau belum. ls www web. Nah, udah ada kan? Di dalam www ini udah ada aset, index, ada readme. Kemudian kita ubah konfigurasinya. Secara default tadi dia mengarahnya ke HTML kemudian index.html. Nah, kita rubah yang tadi mengarah dokumen rootnya ke HTML, kita rubah ke web. nano/etc, kemudian Apache, kemudian
Nah, di sini. Ini virtual hostnya. Di sini ada dokumen root. Nah, di dokumen root ini kita rubah. Jadi secara default dia mengarahnya ke HTML tadi. Foldernya kita rubah ke web. Kemudian kita Ctrl X, kemudian kita simpan. Yes. Setelah kita rubah, kita restart dulu servisnya tadi. Plus etc /init .d kemudian c 2 restart. Kalau sudah, kita beralih ke Chrome. Nah, ini saya refresh. Ini kan, oke. Yang tadi pertama kali kita buka yang 100, 100, 105 itu adalah defaultnya tadi, apa saja Ubuntu default page. Kalau saya refresh, nah ini sudah ganti ke template yang tadi kita upload tadi. Begitu. Nah, ini sudah masuk ke template sini. Jadi pembahasannya sampai di sini tadi, sampai dengan kita bisa upload template di website-nya tadi. Begitu. Saya kembalikan ke host. Iya. Halo, tes. Terima kasih kepada Bapak Jainal Mutakin yang sudah memberikan materi Linux pada hari ini. Gimana, teman-teman? Seru nggak? Halo? Banget, seru. Seru nggak? Halo kakak. Asik kakak. Lumayan ya, bisa nambah-nambah kegiatan dan nambah ilmu selama di rumah aja. Saya mau juga ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak. Terus acara selanjutnya kita bakalan ada giveaway lagi buat 2 orang pemenang. Nah, pemenangnya itu ada pulsa sebesar 100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, untuk pertanyaannya nanti diberikan oleh pemateri pada hari ini. Nah, untuk jawab kuis yang diberikan itu ada formatnya ya. Sebutkan nama, alamat, dan asal sekolah kalian. Mungkin kita langsung aja masuk ke giveaway-nya ya, Pak. Silakan Bapak Jenderal mau ngasih pertanyaan apa? Iya, buat 2 orang. Oh, jadi ada giveaway. Pulsa berapa? 100.000 buat 2 orang pemenang. Oh, berarti 50.000. Ini pertanyaan dari saya. Pak, Iya, dari bicara. Sudah siap semua? Pak, saya jawab, Pak. Jangan lupa ya, nama, alamat, sama asal sekolahnya. Pertanyaannya adalah Pak. Kayaknya mic yang Mas Andi di mute dulu deh. Suaranya agak nanti yang mau menjawab nanti baru nyalakan. Oke. Pertanyaannya adalah kapan tahun 2000?
nggak seputar Linux Pak, apa materi ini kok beda? Maksudnya itu buat ngetes aja. Oh, siap. Pertanyaannya adalah kenapa tadi harus ada CHMO 77? Saya Pak, Muhammad Ridwan Pak. Ya. Sorry nih. Saya mati dulu udah. Ya, Mas Abdul, ya. Saya Muhammad Ridwan dari Bekasi. Jangan Pak, jangan Muhammad Ridwan jago. Udah jago dia. Udah tahu Pak, udah tahu Bocor, Pak. Pak. Saya kan belum jawab. Tapi jam Jago Ini Pak. waktu WFA butuh pulsa. Iya, wih. Pak. Yang jawab aja yang mic-nya on. Halo Pak. Iya. Muhammad Ridwan Pak. Dari Bekasi. Kenapa harus diberikan CHMO 77? Hal itu dilakukan untuk memberikan permission pada file atau folder tersebut. Dikarenakan jika tidak diberikan permission, untuk hak aksesnya itu root. Sedangkan kita mengupload file itu dia nggak bisa, soalnya dia tidak ada permission-nya. Makanya harus dikasih CHMO 77. Dia read and write dan execution-nya harus dimasukkan. Gimana? Jawabannya benar atau salah? Betul Pak, betul. Bener Pak. dengan searching saya, Pak. Pulsanya bagi-bagi, awok-wok. Jawabannya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ridwan. Kita kasih tepuk tangan dong. Benar. Ya nanti bisa di email nomor teleponnya ya. Emailnya kemana Pak? Di grup. Admin. Oh di DM ke official. Wih, ada officialnya. Nama, nomor telepon, Oh, asal sekolah. kirain suruh email ke email Bansal. Nanti di grup kan ada official. Satu Oke lagi. dulu Pak. Iya, satu lagi. Siap, Baru Pak. mau Silakan di mute dulu. Saya, Pak. Dulu. Pertanyaannya adalah belum ada pertanyaan. Belum. Ya, berpindah ke jam 11. Antri, nantinya panjang banget. Ya. Nah, pertanyaan kedua ini, kalau tadi kan yang sudah kuliah nih, sekarang pertanyaan kedua yang belum kuliah sama yang baru mau lulus. Jadi ini pertanyaannya, kalau tadi yang sudah kuliah ya jawab. Sekarang yang belum kuliah nih, yang belum kuliah. Nah, pertanyaannya adalah Udah sampai mana nih? tadi untuk melakukan remote Apa Pak? ini pertanyaannya buat yang belum kuliah ya. Iya Pak, saya Pak belum kuliah Pak. Iya, karena itu ya. Corona, nggak boleh kuliah. Betul. Nah, pertanyaan adalah untuk remote itu menggunakan yang tadi saya terangkan ada dua. Nah, yang untuk untuk remote tadi itu menggunakan apa saja? Saya Pak Alif Santoso Pak dari Bekasi. Apa namanya? Alif Irsyad Santoso Pak dari Bekasi. Oh, asal sekolah? Ini aplikasinya atau apanya nih Pak? Aplikasinya. Aplikasinya Putih Pak, sama WCS 32. Ya, namanya siapa? Namanya siapa?
Alif Irsa Santoso, Pak. Asal sekolah dari Dari Bekasi, Pak. SMK atau SMK 15 Kota Bekasi, Pak. 15. Oh, SMK 15. Kayaknya apa tadi? Putih sama PCS 32. Apa? Putih. Namanya tadi yang ada ini yang Putih aplikasinya tadi. Jadi banget. Apa? Yang tadi saya sebutkan dua itu apa? Untuk melakukan Kilin aja. tadi. Kenapa, Pak? Ada aplikasinya pakai Putih. Nah, yang di Putih tadi itu pakainya koneksinya apa tuh? Suaranya bergema, Pak. Telnet dan SSH. Nah, ya itu jawabannya. Jadi Betul itu, Pak. Dia itu. Jawabannya tadi yang Aku. Siti Nur Hajijah. Siti Nur Azizah. Jangan lupa nanti dari mana? SMK 15. Oh, satu kelas ini, Mas. Nggak ada yang namanya itu tadi. Oh, nggak ada. Ketahuan. Anak bansal nih kayaknya nih. Oke, berarti nanti bisa Ngaku-ngaku nih anak bansal nih kayaknya nih. nanti bisa Saya kelas 10 SMK 15. Oh, kelas Alumni 10. kali, alumni. Kagak, demi. Nanti yang tadi sudah jawab bisa WA ke official ya Iya, Kak. untuk bisa dicairkan full 50.000-nya nanti. Nomornya yang di chat itu, Pak, bukan? Yang ini official atau bisa ke admin Sampat Ngopi Hitam gitu. Iya, di chat di grup aja. Bisa di grup. Grup yang mana? Emang ada Sama yang gue? kemarin yang waktu itu siapa ya? Udah dikasih. Udah. Kita kasih tepuk tangan dulu buat yang tadi sudah menjawab pertanyaan. Ya. Dan saya kembalikan ke host. Iya. Selamat buat Muhammad Ridwan sama siapa tadi satu lagi? Siti. Nur Azizah ya? Nah, di chat aja di grup. Ya, nanti pulsanya dikirim ya. Tinggal kirim pesan aja ke official Stimik Bani Saleh atau ke nomor admin Ngopi Hitam. Nah, sebelum saya di sesi ada minyak. Boleh nanya lagi? Tinggalnya di mana, Mbak? Oh, ini udah nggak ada jawabannya lagi. Oh, Iya, udah. kirain boleh nanya-nanya juga sambil diskusi. Nggak ada dorongan. Mau nanya dong, hostnya tinggal di mana hostnya ya? Kan tadi cuma buat 2 orang. Setuju. Follow IG. Ada Kalau lagi nanya yang mau materi, ditanyakan? kalau diskusi materi tadi, boleh lagi, Pak? Boleh. Sebelum Tadi kan, ditutup. ya, saya kan pengen tahu, Pak, nih. Tadi kan itu pembuatannya secara lokal ya, Pak, ya? Mungkin dari banyak sini belum tahu nih kalau misalnya dipublishkan tuh seperti apa. Langkah-langkahnya lah, Pak. Iya, biar bisa web yang kita buat itu dipublish. Kan banyak dari kita kan ini udah pada ngoding nih, cuman nggak tahu nih cara publishnya gimana. Ya. Kalau tadi mau publish, kalau kita bisa beli hosting, kita bisa beli domain tadi. Jadi kita beli domain dulu, kemudian nanti kita beli hosting. Itu kalau kita beli hosting kan kita tidak usah menyiapkan Ubuntu-nya tadi kan, kita tidak usah menyiapkan web servernya tadi. Jadi kita cukup sewa domain, kemudian sewa hosting, nanti yang tadi sudah dibuatkan tadi nanti bisa ditampilkan. Opsi yang kedua kita bisa sewa VPS. Nah, nanti dari VPS biasanya kan VPS sudah diinstal kan, nanti tinggal diinstal
apa biaya nanti atau servernya nanti, kemudian kita beli domain, nanti dari domain dihubungkan ke VPS-nya tadi gitu. Jadi ada beberapa tadi yang bisa kita gunakan. Begitu Mas Ridwan. Ya, Pak. Baik. Untuk sertifikat gimana? Untuk sertifikat seperti biasa, kalian nanti kirim bukti screenshot-nya ke email ke official STIMIK Bani Saleh. Kak, tunggu Kak, mau Jangan lupa di di-screenshot dulu. screenshot ya, biar dapat sertifikatnya. Subjeknya apa, Kak? Subjeknya. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Pas ngirim SS-nya subjeknya apa ya? Sama kayak kemarin aja. Ngopi hitam seminar. Ada ketentuan baru dari panitia. Nanti akan dibacakan oleh hostnya. Udah diganti-ganti tinggal sama tinggal. hostnya. Halo? Ini berikut aku kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Ya. Ini aku bacakan ya beberapa syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Mohon diperhatikan ya. Yang pertama, untuk mendapatkan sertifikat itu syaratnya, 1, kalian harus screenshot layar Zoom kalian saat acara berlangsung. Yang kedua, like and comment di akun Instagram @official.stimik_banisaleh dengan memberikan feedback positif di acara yang kamu ikuti. Terus yang ketiga, tag 3 teman kamu yang rugi kalau kesempatan baik ini tidak diikuti dan disia-siakan. Nah, yang keempat, screenshot ketiga poin di atas dan kirim ke nomor WA official Bani Saleh. Nah, gitu. Ada jadi ada di grup angkanya ya, selain kalian screenshot di Zoom, terus kalian juga harus like and comment di akun Instagram @official_stimik_banisaleh. Jangan lupa juga komen kasih feedback yang positif. Terus habis itu tag ditulis teman saja di kalian grup chat supaya Zoom. teman Tulis kalian aja, itu bisa ditulis, cara 2 seminar lagi. Tuh. Persyaratan ditulis saja di grup Zoom chat. Ditulis saja, ditulis. Ya. Lah, diem baik. Diam baik. Gak kedengaran, Del, mungkin. ditulis aja ya Kak di grup, nanti biar bisa Di-invite aja nanti di WhatsApp. Iya, nanti di-share lagi kok di grup. Oke, ditunggu. Oke. Kak, kalau yang nggak punya IG gimana? Oh, bikin dulu. Nggak punya IG gimana? 2020 Gak mungkin. Anak beli nggak punya IG. 2020, Gus. Sahabat kopi tim semua. Saya kalau dia ngikut pemateri mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memantengin di seminar kali ini. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa ada materi nih. mudah-mudahan dari saya selaku pembicara terima kasih. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku mau jawab pertanyaan dulu tadi yang dari Siti Nur Azizah ya. Itu feedbacknya mengenai seminar yang kamu ikutin aja kayak ya seminar ini tuh ngasih positif apa gitu. Maksudnya harus kasih feedback yang positif. Di mana, Kang? Kalau ikut semuanya dikasih feedback. Kalau ikut dua
Iya, untuk seminar yang kalian ikuti, jadi semuanya, misalnya kalian ikut dari kemarin kan DCI, nah kalian apa namanya kasih komen juga mengenai DCI, terus hari ini ikut lagi mengenai Linux, komen lagi mengenai Linux. Gitu. Jadi kalian kasih feedback yang positif di setiap seminar yang kalian ikuti. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Ya, jangan lupa ya ajak teman-teman kalian, adik-adik kelas kalian, karena masih ada 2 seminar lagi. Yaitu ada Arduino dan Sega. Besok kita break dulu ya, karena besok tanggal merah. Ya udah. Sekian untuk materi Linux hari ini, kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi, panggil. Ya Gus. Ya, saya nih. Makanan Wardi mana Wardi? Wardi. Ayo warteg lah. Coba lihat, gua ada gambar gak? Asik. Anjay, itu gambarnya gerak itu. Mana punya lu? Coba gua lihat, Dil. Coba lihat lah. Kok bisa gerak gitu sih gambarnya? Tutup. Iya, Dil. Nih gua screen, Dil. Punya lo.